wabarakatuh. Nama saya Dwiki Aulia Rahmat dari Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Esya Sherina dari Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Cahita Puspitasari dari Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita mau ngebahas tentang gerak lurus. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu gerak lurus? Nah, gaya gerak sendiri adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lain, atau dapat kita sebut dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Contoh dari gaya gerak adalah mobil yang sedang melaju. Coba deh kita lihat kalau mobil yang sedang melaju. Saat kita berada di dalam mobil, benda di luar seperti berjalan berbalik arah dengan kita. Ini disebut dengan gerak semu. Karena sifatnya seolah-olah bergerak ataupun tidak, hal ini biasa kita sebut dengan ilusi. Contoh gerak semu lainnya adalah matahari yang seolah-olah berpindah dari timur ke barat, padahal sebenarnya bumi kita lah yang mengitari matahari. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam gerak lurus. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum macam-macam gerak lurus? Gerak lurus itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, memiliki pengertian bahwa benda bergerak dalam kecepatan yang tetap. Artinya, gerakan benda tersebut memiliki kecepatan yang sama atau konstan serta tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau biasa kita sebut dengan GLBB. GLBB sendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan GLB. GLBB memiliki arti bahwa benda bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Artinya, setiap pergerakan memiliki kecepatan untuk melaju yang berubah-ubah. Selanjutnya adalah jarak dan perpindahan, di mana jarak diartikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Berikut seorang wanita bergerak dari titik A ke titik B sejauh 16 meter. Kemudian dia berbalik arah dan berhenti di titik C sejauh 6 meter dari titik B. Berapa jarak dan perpindahan wanita tersebut dari titik A ke titik C? Ya betul, jarak yang ditempuh oleh wanita tersebut adalah 22 meter. Dikarenakan total dari panjang lintasan, sedangkan perpindahan yang ditempuh sebesar 10 meter yang kita dapat dari perubahan posisi awal ke posisi akhir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda, sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Jadi gimana? Kalian udah tahu dong perbedaannya? Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang rumus kelajuan. Kelajuan sendiri sama dengan jarak atau meter dibagi dengan selang waktu atau second dengan rumus V sama dengan delta S per delta T yang dapat kita singkat untuk mempermudah diingat VV senang tari. Sebagai contoh, di sini ada sebuah bus yang bergerak selama 2 jam dan menempuh jarak 100 kilo. Ayo coba kita hitung berapa kelajuan mobil tersebut.
Dari contoh sebelumnya, sebuah bus melaju selama 2 jam dan telah menempuh 100 km. Ayo coba kita masukin ke rumus Vivi senang tari. 100 km dibagi 2 jam sama dengan 50 km per jam. Kali ini kita masuk pada rumus kecepatan, yaitu V sama dengan delta X per delta T, atau perpindahan dibagi waktu. Sebuah mobil bergerak ke arah timur selama 2 jam dan telah berpindah sejauh 100 km. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Ayo kita hitung. Dari soal sebelumnya, kita sudah tahu sebuah bus melaju selama 2 jam dan telah menempuh 100 km. Ayo kita masukin ke rumus. Delta X adalah 100 dan delta T adalah 2. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi kecepatan bus tersebut adalah 50 km per jam. Nah, kita balik lagi nih ke materi gerak lurus. Kalian masih ingat nggak 2 macam gerak lurus? Gerak lurus yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, untuk ngingetin kembali, gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Kalian pasti masih ingat kan? Nah, kali ini kita masuk pada rumus GLB, yaitu XT sama dengan XO plus V dikali T. XT adalah posisi akhir, XO adalah posisi awal, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Rumus ini dapat kita singkat menjadi Sito, Sino, bermain voli, dan tenis. Selanjutnya kita masuk pada rumus GLB satunya, yaitu S sama dengan V dikali T, yang dapat kita persingkat menjadi C Vita, yang S sendiri adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Untuk ngingetin kalian lagi, pengertian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada garis lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Artinya kecepatannya dapat dipercepat ataupun diperlambat. Selanjutnya adalah rumus GLBB. Yang pertama adalah S sama dengan VO dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat, yang dapat disingkat menjadi C Vita setengah AT kuadrat. Dan yang kedua adalah VT sama dengan VO ditambah A dikali T, yang dapat disingkat menjadi kapal cepat. Sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan. Perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap atau tidak berubah. Itu berarti percepatannya adalah 0. Di sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan.